kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun namanya, terserah FPI itu mau dikasih kepanjangan apa, silahkan ya. Tetapi kemudian kita akan melihat kalau mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban, saya pastikan akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Siap berjuang, siap berjuang, siap terus berada di istiqomah di dalam pimpinan Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir, takbir, takbir. Fokus bahwa keputusan bersama itu menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam, atribut maupun simbol-simbol Front Pembela Islam ya. Kita fokus pada keputusan bersama tersebut. Melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak. Tadi katakan Ferry, hak berpendapat ya warga negara. Jadi mau ganti nama kayak mau ganti kelamin kayak nggak ada masalah kok. Mau diganti Front Pembela bebek, Front Pembela burung menjadi Ferry Padang Indonesia. Siapapun boleh kok berkumpul di Republik ini. Tapi sekali lagi, ketika nama-nama organisasi yang namanya perkumpulan tadi melakukan ya tindak pidana ya, entah Ferry, entah Asep ya, atau pembela burung, pembela bebek, pembela apapun, pembela itik pun ya pasti kena pidana. Yang diproses secara pidana itu adalah perbuatannya. Nah tadi kalau keorganisasiannya, nah apakah tadi ormas atau bukan ormas, kembali ya, nah tunduk kepada, kalau keormasan tunduk kepada kewenangan keormasan. Kalau perkumpulan, orang bisa bentuk perkumpulan, dan apa yang punya perkumpulan kok, perkumpulan tukang nongkrong malam istilahnya konflik narsum ya. Nah itu ketanggung bukan ada masalah, sepanjang tidak melakukan tindak pidana tidak ada masalah. Ketika suatu perkumpulan dinyatakan boleh melakukan kegiatan, aktivitas dan gunakan logo, kemudian dia berganti nama, ganti namanya ABCD tadi ya, ketika dia melakukan perbuatan dan perbuatan itu kategori pidana, yaitu diproses ya. Dan perkumpulannya tadi ya dihukum, itu dikenal ada berbadan hukum, tidak berbadan hukum ya. Yang berbadan hukum ada tingkatannya, yang nggak berbadan hukum juga ada. Apa ini ormas, apalagi ini perkumpulan. Nah sekali lagi tidak ada masalah mau ganti kelamin juga, orang apa aja ganti kelamin itu laki-laki pidana, sekarang perempuan pidana, diproses. Apalagi perkumpulan itu nggak ada masalah kok. Karena didaftarkan tapi bukan ormas kan, ya namanya perkumpulan, kan banyak perkumpulan tuh, perkumpulan orang Sunda, perkumpulan orang Padang, perkumpulan alumni, perkumpulan tidak boleh aja, nggak ada masalah. Cuma tadi kembali, kalau dia tidak berbadan hukum sebagai ormas, punya konsekuensi hukum, punya dampak hukum. Jadi ketika suatu organisasi yang di Juli 20 Juni 19 bukan ormas tapi perkumpulan dan terang tidak boleh melakukan kegiatan, kemudian dia ganti nama dan melakukan kegiatan, sekali lagi yang diproses ada perbuatan orang-orang tersebut. Nah teman-teman tergantung nanti perkumpulannya kegiatannya apa. FPI ya menurut saya jangan kekanak-kanakan juga, karena kemudian FPI-nya tidak diperpanjang SKT-nya lalu kemudian berganti nama. Mestinya menempuh jalur hukum yang lebih elegan ya. Ke PT UN kalau mempermasalahkan SKD 6 menteri dan institusi atau lembaga itu, atau mempermasalahkan undang-undangnya melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mesti ditempuh jalur-jalur yang elegan. Atau memang memilih untuk yang seperti disampaikan Kang Asep untuk menjadi perkumpulan, karena ormas yang punya SKT dan statusnya berbadan hukum kan tujuannya sangat administratif, yaitu salah satunya mendapatkan bantuan dari negara. Jadi itu salah satu keuntungannya. Apakah kemudian berserikat berkumpul tidak harus
mendaftarkan ke Kemenkumham bisa saja, karena itu hak konstitusional. Nah, ini yang kemudian langkah-langkah yang mestinya betul-betul dipertimbangkan oleh FPI. Apakah FPI dari organisasi yang katakanlah tukang rusuh ya dalam banyak hal, kemudian telah berubah menjadi lebih baik, kan memang harus ada proses pembuktian. Dan FPI bisa melakukannya melalui proses pengadilan, bukan kemudian menempuh jalur-jalur atau langkah-langkah yang menurut saya tidak tepat, yang mengesankan bahwa FPI seolah-olah berupaya menentang pemerintah atau melakukan langkah-langkah yang di luar jalur. Kalau makanya itu penamaan. Jadi kalau dia tidak ingin mendapatkan status badan hukum, dia punya nama-nama tertentu. Misalnya kalau dia yayasan, dia akan ikut undang-undang yayasan, harus memiliki status badan hukum, dia akan bisa sama dengan PT firma gitu ya. Dia ada yang harus segera mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ada yang tidak perlu mendaftarkan. Dan ini tergantung fungsi dan tujuan dari sebuah organisasi. Kalau FPI memang tujuannya tidak ingin mendapatkan bantuan atau fasilitas lain tertentu dari negara, ya sudah tidak apa-apa tidak mendaftar. Tapi mendaftar itu adalah bagian yang penting karena membangun relasi antara negara dan warga negara dalam berkegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi bukan tidak bagus tidak mendaftar ya, tetapi ini tujuannya berbeda-beda. Kan tidak bisa juga kalau misalnya perhimpunan atau perkumpulan petani di pulau terpencil lalu kemudian harus diwajibkan mendaftar. Itu berapa makan waktunya, menyusahkan orang, dan terhambat pula hak-hak konstitusional orang terhadap proses administrasi itu. Jadi tujuannya berbeda-beda.